وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin Belitung Darat rahimakumullah. Sebetulnya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga sampai subuh ini kita tetap diberikan Allah kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan dengan izin serta kehendak Allah pula hati kita terpaut dan ringan datang ke masjid ini. Kaki kita mudah melangkah dan tangan kita mudah mengayunkan untuk datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita. Salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh takmir masjid pada setiap subuh Rabu. Kita bersyukur karena tidak semua orang mudah datang ke masjid. Mungkin saat ini masih banyak orang yang berada di zona nyaman, mungkin masih di pembaringan, tapi kita mudah hati kita tergerak untuk datang ke masjid, memperoleh berbagai macam faedah dan keutamaan. Ini merupakan salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada orang-orang yang beriman. Karena itu kita patut merawat hidayah Allah ini supaya tetap lestari di dalam jiwa kita, sehingga kita mudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, seperti kita mudah datang ke masjid. Ini hidayah. Hidayah itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sebagai jalan mudah ia menuju surganya Allah. Itu hidayah. Karena kita datang salat berjamaah, ini hidayah sebagai jalan mudah kita untuk menuju surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar rumah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sallallahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena itu hidayah ini harus kita rawat, kita jaga agar ia lestari. Hati kita senang, hati kita mudah, tidak susah datang ke masjid. Karena itu rancak-rancak, sering-sering kita memohon doa kehadirat Allah agar hidayah ini terpatri dalam hati kita. Rabbana la tujigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rancak-rancak, sering-sering berdoa. Rabbana, wahai Tuhan kami,
La tujia qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami kepada kesesatan ba'da iz hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana la tujia qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau ya Allah maha pemberi, maha pemberi. Jadi kalau Allah sudah menyatakan Allah itu maha pemberi, maka rancak-rancak meminta dengan doa seperti ini. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, salah satu prinsip dalam ajaran agama yang diperintahkan kepada kita orang-orang yang beriman adalah prinsip berlaku adil dan mau menegakkan keadilan. Ini prinsip. Kenapa ini jadi prinsip dan jadi penting? Di dalam Al-Quran banyak kita jumpai ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil, berlaku adil, dan mau menegakkan keadilan. Tidak kurang dari 56 ayat di dalam Al-Quran itu yang bicara tentang konsep keadilan. Jadi kalau kita yang tidak diberi amanah untuk menegakkan keadilan, tapi kita berbuat adil, karena Islam menaruh perhatian yang sangat besar. Tadi tidak kurang dari 56 ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan tentang keadilan. Mulai keadilan yang berskala kecil, keadilan terhadap diri sendiri, keadilan dalam keluarga, keadilan dalam masyarakat, sampai keadilan yang berskala yang lebih besar, keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan, memerintahkan untuk membuat sebuah negara bentuknya apa. Tidak ada. Tapi yang ada dalam Al-Quran adalah menyuruh menegakkan keadilan. Apapun bentuk negaranya, negara Pancasila, negara Republik, negara kerajaan, negara monarki, tidak ada dalam Al-Quran diperintahkan. Tapi yang ada adalah perintah untuk menegakkan keadilan apapun wujud negaranya. Hampir setiap Jumat para khatib mengingatkan kepada kita perintah Allah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Hampir setiap Jumat para khatib ini menyampaikan perintah Allah ini. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah memerintahkan kepadamu, diperintahkan kita bil adli wal ihsan, untuk berbuat adil dan kebaikan. Wa itadzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, diperintahkan kepada kita, dan Allah menyuruh kita berbuat kebaikan, berbuat ihsan, dan Allah melarang kita berbuat keji, kemungkaran, dan berbuat permusuhan. Ya'izukum la'allakum tazakkarun, di ujung ayat itu. Dan ia memberi pengajaran tentang itu agar kamu mau mengambil pengajaran itu. Diperintahkan gitu. Nah, akhir-akhir ini di dalam kurun pemerintahan 10 tahun terakhir ini,
rasa keadilan dalam masyarakat kita sedikit agak terusik, terganggu kita dengan berbagai macam persoalan-persoalan hukum yang dirasakan oleh masyarakat kita tidak ditangani secara adil, sehingga terasalah keadilan itu terusik di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal sifat adil tadi diperintahkan dan harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman, lebih-lebih mereka yang diberi amanah sebagai penegak hukum, penegak keadilan. Jadi jangan sampai keadilan itu terusik karena ini sama aliran politiknya, meski dia berbuat salah tidak diadili, tapi karena ini lawan politiknya, sedikit saja dicari-cari, dia dicari kesalahan, tidak adil. Padahal Rasul menyatakan, andai kata anakku Fatimah mencuri, akan kau potong tangannya. Jadi kalau menjatuhkan hukum itu harus adil. Banyak kita melihat kasus-kasus ya. Yang terakhir tadi bagaimana penetapan hukum kasus Tom Lembong yang jadi perdebatan sampai ada yang menyatakan sebelum vonis itu dijatuhkan ini adalah pengadilan sesat. Kan dirasakan oleh masyarakat tidak ada keadilan. Padahal Al-Quran di dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Perintah ini, innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah menyuruh kamu antu'adul amanah ila ahliha, untuk menyampaikan amanah itu kepada orang yang ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adil, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara sesama manusia, an tahkumu bil adil, tetapkanlah dengan adil. Adil itu menegakkan kebenaran, ini yang benar, tegakkan kebenaran itu adil. Kalau tidak adil, yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, itu tidak adil. Jadi berat. Kita merasakan ini selama 10 tahun terakhir ini, rasa keadilan masyarakat agak sedikit terganggu lah, terusik lah begitu. Meski kita tidak terlibat dalam proses perkara-perkara hukum, tapi kita melihat, kita menyaksikan bagaimana dulu masih segar dan mengatakan kita 6 orang Laskar FPI yang dibantai ya, terjadi di kilometer 50 sampai sekarang kan belum tuntas lah, belum ada lah, belum rasa keadilan itu gimana, lebih-lebih dari pihak keluarganya. Keadilan di bidang politik tadi, orang yang berseberangan aliran politiknya segera diproses. Kita lihat hari ini bagaimana kasus ijazah palsu. Sebetulnya itu remeh-temeh saja, remeh-temeh. Kalau mau menyelesaikan, artinya mudah aja, serahkan ijazah aslinya, selesai. Jangan fotokopi terus. Karena rasa keadilan dan masyarakat sedikit terganggu.
di bidang hukum, di bidang politik, di bidang ekonomi. Ini daya beli masyarakat kita hari ini lemah. Orang susah mendapatkan tambahan pekerjaan, tambahan penghasilan. Lalu muncul istilah, dalam istilah itu apa? Ada rojali, ada rohana. Ada kan yang tahu? Ada yang tahu nih. Rojali itu rombongan jarang beli, beli jalan aja, naik ke mall. Ada juga rohana, rombongan hanya nanya-nanya, takut-takut aja berapa harganya nih, ini keluar, mengambil anunya aja, suasananya aja. Kenapa? Ekonomi kita lemah. Nilai rupiah kita dengan dolar jauh anjlok. Jangan dengan ringgit Malaysia aja kalah kita. Rial sekarang berapa? Hampir 5 juta, 5.000 aja. Apa yang boleh umrah? Jatuh terus uang kita. Ini daya beli masyarakat kita lemah. Muncullah istilah rojali, rohana. Rombongan ini namanya, rombongan wisata, tapi jarang beli, tapi hanya nanya-nanya. Karena itu dari sektor ekonomi kita juga belum mendapatkan keadilan. Belum lagi yang kasat mata, bagaimana kasus PIK 2, apa yang pagar di laut itu. Tidak tahu lagi kita junturung penyelesaian ini. Padahal itu kasat mata, kelihatan 30 panjangnya. Bayangkan, amun bahari kami di Kaluato, orang pemainan di tengah hutan gitu, ketahuan. Tengah hutan dicarinya, tapi ini kan di tengah-tengah ini. Dan itu menyusahkan peran nelayan kita untuk mencari ikan. Dia harus mutar lagi dulu baru keluar ke laut itu, karena ada pagar. Belum lagi keadilan tentang hak agraria. Banyak tanah-tanah masyarakat kita yang dirampas, ya mungkin dihargai dengan harga yang sangat murah, sehingga masyarakat terpaksa harus menyerahkan haknya. Nggak ada keadilan. Ada masyarakat kita yang sudah nanam sawitnya, ini tumbuh mau panen, tapi di dalam tanah itu ada batu, bisa segera diambil alih dengan ganti rugi yang tidak layak. Ini keadilan di bidang ekonomi. Di bidang hukum tadi sudah kelihatan kasat mata hari ini. Terusik, padahal tadi perintah. Jika kamu menetapkan suatu hukum di antara sama manusia, tetapkanlah dengan adil. Antakum bi adil. Nah, supaya keadilan itu tegak. Keadilan itu menegakkan kebenaran. Yang ini bujur, ya bujur, yang ini salah, ya salah. Maka jadilah penegak hukum yang berpihak kepada kebenaran. Berpihaknya hanya kepada kebenaran. Itulah tadi Rasulullah, andai kata anakku Fatimah mencuri, kau potong tangannya, akan kau potong juga tangan. Adil, benar. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 135, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Coba Bapak ini Al-Quran ini, apa ujar Al-Quran di sini? Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran dan penegak keadilan, menjadi saksi dengan adil, biarpun itu terhadap dirimu sendiri, atau terhadap kedua orang tuamu, atau terhadap kerabatmu. Walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meski itu menimpa diri sendiri, menimpa orang tua, atau menimpa kerabat, tegakkan kebenaran itu. Jangan ini keluarga, ini lalu kebenaran tidak tegak, tidak adil itu. Ini Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 30.
5. Diperintahkan itu walau ala ampusikum awil walidaini wal aqrabin, meski itu menimpa dirimu, meski itu menimpa kedua orang tuamu, wal aqrabin, atau menimpa kerabatmu, keluargamu, tetapkan dengan adil. Nah, ini selama ini dah carut marut kita tentang hukum kita. Di dalam 10 tahun terakhir pemerintahan ini, kalau begini Bapak, dari beberapa ayat Al-Quran tadi kita bisa pahami bahwa keadilan itu adalah keadilan yang sempurna. Jadi hukum itu bukan tujuan, tapi yang menjadi tujuan itu adalah keadilan hukum. Jadikan hukum sebagai panglima. Keadilan hukum, maka intinya, substansinya adalah keadilan itu sendiri yang harus ditegakkan, bukan masalah prosedur hukumnya. Keadilan ditegakkan. Kalau keadilan itu ditegakkan, siapapun yang menerima hukuman itu dia akan merasa rela, dia akan merasa puas. Seperti tadi yang saya katakan bahwa di dalam Al-Quran itu bentuk negara tidak ditentukan seperti apa, silahkan. Mau republik, mau kerajaan, mau monarki, tetapi yang ditentukan dalam Al-Quran itu adalah tegaknya keadilan, meski terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, dan terhadap kerabat. Di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada bil qisti wa la yajribannakum shana'an qaumin alla ta'dilu iqdilu wa aqrabu littaqwa. Ini berat juga ini pemahamannya tadi ini. Wattaqullaha innallaha bikum mimma ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang selalu menegakkan kebenaran. Kebenaran ditegakkan dengan adil karena Allah, bukan karena intervensi. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kelompok kaum yang membuat kamu tidak berlaku adil. Janganlah sekali-kali karena kebencianmu terhadap suatu kelompok, suatu golongan, hingga kamu tidak mau berlaku adil. Iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Ini Bapak, janganlah sekali-kali karena kebencianmu kepada sekelompok atau seseorang. Nah, ini nih anak bercalon ini tinggi, ini benci dia. Lalu dicari-cari kesalahannya, supaya ia masuk penjara, supaya ia tidak bisa ikut berkompetisi. Tidak adil. Paham? Karena benci kepada seseorang ini membahayakan ini. Ini kalau ini ikut berkompetisi, dia mesti ini, dia senangnya. Inilah berlaku adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kelompok orang membuat kamu tidak mampu berlaku adil. Iqdilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, karena adil itu mendekatkan kamu kepada takwa. Banyak Bapak kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan kita, justru hakimnya sendiri Bapak yang melakukan korupsi lah. Banyak hakim yang tertangkap karena korupsi, karena menerima suap. Karena itu Bapak, dalam pandangan Islam, dalam pandangan agama kita, hakim itu adalah wakil Allah di muka bumi ini untuk menegakkan keadilan. Apa yang menjadi putusan hakim itu seperti yang menjadi putusan Allah, harus adil. Karena hakim, apapun keputusannya, bahkan hakim bisa mencabut nyawa seseorang.
dari putusan hakim, nyawa seorang bisa dicabut. Karena dalam hukum Islam kan ada hukum qisas, membunuh dibunuh. Karena putusan hakim, orang terkadang bisa merasa terzalimi. Karena putusan hakim, orang bisa masuk penjara. Ini berat Bapak hakim itu, sehingga Rasul menggambarkan mayoritas hakim itu masuk neraka. Masuk neraka. Karena di dalam putusan hakim orang bisa merasa terzalimi. Bahkan tadi karena putusan hakim orang bisa dibunuh, nyawa seorang bisa diambil. Sehingga di masa lalu Bapak, para ulama banyak yang tidak mau jadi hakim karena merasa berat tanggung jawabnya di hadapan Allah di dalam memutuskan suatu perkara. Imam Abu Hanifah dipaksa oleh pemerintah, oleh penguasa untuk mau menjadi qadhi, menjadi hakim. Karena mau beliau, dipaksa. Karena khawatir tadi Bapak tanggung jawabnya ini. Karena keputusan hakim orang bisa dicabut nyawanya. Karena putusan hakim orang bisa dipenjara. Karena putusan hakim orang bisa dijalimi. Orang bisa mendapat sanksi dan berbagai banyak hal. Tapi kalau putusan hakim tegaknya kebenaran, tegaknya keadilan, dia malah masuk surga. Jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Orang mahasiswa fakultas hukum mesti kenal ada idiom. Idiomnya dia ada kata bijak. Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, apa ini anunya nih, maksudnya ini? Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah, ini dibebaskan, daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya karena faktor kebencian atau sebagainya. Jadi berat amanat yang dipikul oleh hakim. Hingga tadi Rasulullah menggambarkan mayoritas hakim itu masuk neraka. Ini bukan menakut-nakuti orang untuk jadi hakim, tapi kalau mau jadi hakim, jadilah hakim yang adil. Apa ujar Rasul? Ini saya tadi sempat mencari hadis ini tadi. Ada hadisnya begini, Bapak. An ibni Buraidah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun qadin fil jannah wa qadiyani fin nar. Qadin arafal haqqa faqada bihi fahuwa fil jannah wa qadin arafal haqqa fahakama bi khilafihi fahuwa fin nar wa qadin wa qada ala jahlin fahuwa fin nar. Jadi ujar Rasul, hakim itu ada 3 tipe, 3 golongan, 3 model. 1 model hakim masuk surga dan 2 model hakim masuk neraka. Ini hadis Rasul, ini hadis riwayat siapa ini ya? Tadi sadari. Rawahul Abu Dawud. Apa ujar Rasul? Ada 3 tipe model hakim itu. Ada hakim yang pintar, hakim yang memiliki pengetahuan tentang ilmu kehakiman, lalu ia menegakkan keadilan itu. Ia tahu ini yang benar itu ditegakkannya, dan ia memutuskan dengan keputusan yang adil. Maka hakim macam ini hakimnya masuk surga. Ilmu tentang hukum tahu sudah,
nang ini bujur, nang ini salah setelah ditimbang dengan ilmu hukumnya, lalu ia menetapkan nang bujur, nang salah, maka hakim ini masuk surga. Hakim yang kedua, hakim ini pintar, hakim ini memiliki pengetahuan yang cukup. Ia tahu yang ini yang bujur, yang ini yang salah, tapi ia begitu memutuskan, ia menselisihi kebenaran tadi, maka hakim macam ini masuk neraka. Hakimnya ini tahu ini bujur, ini salah, wahtilafihi, tapi dia menyelisihi kebenaran itu. Mungkin karena ada intervensi penguasa, mungkin karena ada suap. Terbukti banyak para hakim yang masuk penjara karena menerima suap. Mungkin karena ada faktor golongan, keluarga, sehingga ia menetapkan tidak bersesuaian dengan apa yang seharusnya. Hakim yang kedua ini masuk neraka. Dan yang ketiga, ujar Rasul, ada seorang hakim yang tidak memiliki pengetahuan. Digambarkan yang hakim yang jahil, orangnya ini bodoh, kadang hancur jadi yang ngaunya jadi hakim. Lalu ia memutuskan menetapkan dengan kebodohannya itu, hakim macam ini masuk neraka. Nah, jadi hakim juga, tapi kada berilmu, memutus dengan ilmu yang seadanya tadi, final. Jadi gambaran dari 3 model hakim ini, 2 masuk neraka, hanya 1 yang masuk surga. Yang masuk surga itu orangnya pintar, cerdas, tahu dengan ilmu-ilmu tentang keadilan. Ia tahu yang ini yang bujur, yang ini yang salah, lalu ia menetapkan yang bujur ini yang bujur, yang salah itu yang salah. Hakim macam ini yang masuk surga. Nah, sekarang kalau kita berperkara di pengadilan, wah luar biasa. Bermain lidah, bermain kata-kata, terkadang bisa tersumbalit, nang salah jadi bujur, nang bujur bisa salah. Ini di dalam Al-Quran berat. Makanya kalau kita mau membicarakan tentang keadilan, sebenarnya dalam khazanah sejarah Islam kita banyak temukan beberapa contoh penegakan keadilan. Terutama kalau kita mencontoh Rasulullah, kita mencontoh para sahabat. Bagaimana Umar ibn Khattab, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, itu semuanya penegak keadilan, penegak kebenaran. Kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana Umar bin Abdul Aziz, dia hanya berkuasa kurang lebih 2 tahun 9 bulan, kurang dari 3 tahun, tetapi ia sudah bisa membebaskan masyarakatnya dari kemiskinan. Daerahnya menjadi makmur, masyarakatnya menjadi kaya raya. Tidak ada lagi yang menjadi mustahik, tapi semuanya menjadi muzaki. Karena itu dia monumental, tercatat dalam sejarah. Karena dia menegakkan keadilan. Hanya 2 tahun, kurang dari 2 tahun 8 bulan, kurang dari 3 tahun, masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang sejahtera. Para sejarawan lalu meneliti, kenapa garang nih, di mana keberhasilannya ini? Dari hasil penelitian itu ada 3 simpulan. Keberhasilan seorang pemimpin Umar bin Abdul Aziz membawa masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur. Pertama, setelah diteliti, karena dengan kebijakan politiknya Umar bin Abdul Aziz membedakan ini hak negara, ini urusan pribadi. Dia membedakan mana urusan negara, mana urusan keluarga. Jelas dipilah di sini. Kada tercampur itu maksudnya. Dan sudah sering kita dengar itu.
Begitu Umar ibn Abdul Aziz sebagai khalifah bekerja di malam hari dengan menggunakan lampu yang terang, begitu anaknya masuk untuk bicara masalah keluarga, lampu dipadamkan, lampu dimatiin. Nah, anak terkejut, kenapa ayahanda lampu mati? Kayak begitu bepandir. Ujar khalifah, ayahanda tadi di sini bekerja sebagai khalifah menggunakan minyak, ini adalah minyak negara, bukan minyaknya Alabiu. Nah, kalau kita nanti bicara tentang urusan keluarga, kita gunakan minyak Alabiu. Paham? Ini urusan negara, maka ayahanda gunakan minyaknya berasal dari minyak negara. Urusan keluarga lain, kita gunakan minyak kita sendiri. Dipilah ini Bapak, jangan tergumpal. Paham tak gumpal pian? Amun kudu gumpal nyaman baik. Ada gumbilinya di situ, ada gula abangnya di situ, manisnya di situ. Lusur-lusur pakai mobil tak gumpal. Bedakan mana urusan negara, mana urusan pemerintahan, mana urusan keluarga. Dipilah. Yang kedua, keberhasilan Umar bin Abdul Aziz karena ia menegakkan keadilan dengan mendirikan lembaga peradilan yang ia beri nama dengan Al-Hisbah wal Majalim. Lembaga ini menelisik siapa-siapa orang yang pernah dijalimi, diambil, dirampas haknya, dikembalikan oleh Umar, termasuk tanah orang Yahudi yang dirampas, diambil untuk istana, dikembalikan. Jadi adil itu tidak, oh ini agama apa, enggak, ini suku apa, enggak. Lalu dia menegakkan keadilan dengan dia menelisik mana pejabat-pejabat yang terdahulu, harta-hartanya itu ditanya dari mana perolehannya. Kalau tidak bisa membuktikan perolehannya itu dirampas, diambil oleh negara, dimasukkan ke Baitul Mal. Ujar orang wah ini pembuktian terbalik. Kalau kita kan, kalau jaksa menuduh orang korupsi, jaksa harus membuktikan. Tapi ini Umar tidak. Umar ini pembuktian terbalik. Nih kami dapat harta sebanyak ini, di mana garang kolehannya? Nah, ambil dulu hartanya. Bila dia tidak bisa membuktikan, dirampas oleh negara. Coba aja kayak kita nih lah. Nih, yang di Pertamina 1000 triliun, yang di PT Timah 300 triliun, mana lagi macam-macam, mana sudah miliaran-miliaran itu. Amun itu dirampas oleh negara, bagi lawan kita ini bertahan, masing-masing orang ini dapat 127 juta Bapak. Makmur kita ini. Nukar sepeda motor hanyar pulang kita dah lagi sudah. Nah itu maksudnya, diambil oleh negara, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk negara, memakmurkan masyarakatnya, sehingga dari hasil rampasan para pejabat terdahulu itu menimbulkan kekayaan negara. Sama dengan kita bilang 1000 triliun, bayangkan 300 triliun, sekian miliar, kumpulkan itu, balikan pada negara, bagi lawan kita ini sebertaan. Ada yang menghitung Pak, dapat masing-masing orang 127 juta, dapatnya kita nih. Hah? Itu yang dilakukan Umar, dikembalikan masuk ke dalam Baitul Mal. Dan yang ketiga, Umar memberlakukan keadilan kepada keluarganya, bukan kepada orang lain, keluarga dan masyarakat dan dalam pemerintahannya. Sampai Umar memanggil istrinya yang bernama Fatimah, menanyakan, aku ragu wahai istriku,
Kalung yang terlilit di lehermu dahulu itu pemberian dari ayahanda Al-Malik. Aku ini karena tahu dari mana itu sumber datangnya. Ayo mari kita serahkan kalung ini ke Baitul Mal. Seorang berdahulu memberi contoh. Ini jangan seorang kadang beri contoh. Lusur kadang beri contoh. Susah sekarang kita untuk menjadikan model pemimpin di negara Indonesia yang bisa menjadi model contoh. Paling ada satu atau dua lah, itu pun sudah meninggal di masa lalu. Polisi misalnya orang masih kenal dengan Hogeng, tapi masih hakim misalnya orang masih kenal dengan hakim siapa, Mar'i Muhammad. Ya paling satu dua itulah yang kita bisa. Tapi kalau sudah hari ini kacamatanya udah lain. Orang pragmatisme, orang ini kalau sudah diberi jabatan, beri jadi komisaris ini mati-matian membela yang memberi walaupun salah. Ini sudah ini. Pahamlah biar. Nah, kalau kita bongkar lagi itu sudah jadi rahasia umum. Mbah diberi jabatan komisaris, wah, kada tahu bujur salah lagi. Yang penting bela dulu tuannya ini. Jilat kiri, jilat kanan. Nanda benar begini, tidak ada keadilan. Nah, ini sudah berbunyi, kita diberi aba-aba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan lahir dan batin, terutama mengikuti perintah Allah, berlaku adil. Dan kalau kita diberi amanah sebagai penegak hukum, jadilah penegak hukum yang adil. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.